Nasrul Ibad Syarh Musannif Syekh Nawawi Al-Badani, beliau mengangkat sebuah asar dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dalam kitab tersebut ada khobar, ada asar. Asar itu ma'udifa ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa yang disandarkan kepada ashab, pada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan al-dhulumat khamsun was-suruju laha khamsun. Al-dhulumat yang tadi telah saya sampaikan di dalam surah Al-Baqarah juz 3, itu ayat berapa? Juz 3 ini halaman kedua paling atas itu. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila. Jadi kita tahu orang beriman ini mendapatkan semacam pertolongan taufik dari Allah. Kita bisa keluar dari dhulumat, dari kegelapan jahiliyah, kegelapan prinsip, kegelapan agama dan sebagainya, ila nur, yaitu kepada cahaya. Jadi Islam juga disebut dengan an-nur. Yuridu naliyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Surah As-Saff juz 26. Al-dhulumat, kegelapan, khamsun itu ada 5, was-suruju laha, dan surut itu jamak dari sirat. Surut itu jamak dari sirat, artinya penerang. Kegelapan ada 5, penerang atau pelaku penjelas dari 5 kegelapan tersebut juga ada 5. Wasuruju laha khamsun, penerang dari kegelapan itu juga ada 5. Jadi khobar Abu Bakar asar Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Nasrul Ibad ini mudah-mudahan akan memberikan pencerahan bagi kita pada hari ini. Al-dhulumat atau kegelapan yang pertama, zulmun yang pertama adalah hubud dunia, cinta dunia. Hubud dunia zulmat itu cinta dunia itu kegelapan. Cinta dunia itu kegelapan. Wasirajul at-taqwa. Adapun apabila kita terseret pada penyakit namanya hubud dunia, maka dalam kitab ini disebutkan wasirajul at-taqwa, penerangnya adalah takwa. Bapak Ibu, hubud dunia, cinta dunia. Kita hidup di dunia ini memang tidak bisa lepas dari dunia. Bahkan dunia ini ibarat kendaraan. Kita akan sampai ke akhirat dengan mengendarai dunia ini. Tetapi ingat, yang pertama, baginda Rasul bersabda, hubud dunia ra'su kulli khuti'ah. Cinta dunia itu ra'su itu kepala, otak. Jadi segala sesuatu itu kejadian misalnya itu ada otak intelektual kalau bahasa jurnalis. Jadi segala sesuatu ada pemicunya seperti itu. Nah, hubud dunia pemicu, ya, kepala di sana pemicu. Pemicu apa? Pemicu dari kulli khati'ah, segala kesalahan. Khati'ah itu jamak dari khati'ah. Segala kesalahan, segala perbuatan dosa, segala pelanggaran yang terjadi di dunia ini rupanya kepalanya atau pemicu
hubud dunia. Kira-kira Bapak Ibu kita semua ini masuk kategori hubud dunia, cinta dunia. Bapak Ibu jangan disalahpahami. Cinta dunia itu bukan berarti kemudian kita maksudnya begini, menghindari penyakit hubud dunia itu bukan berarti kita nggak boleh punya kendaraan, nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya perusahaan, bukan begitu. Tetapi silahkan dunia itu dikendalikan, ya, jangan sampai dunia itu masuk ke hati, tetapi cukup dalam genggaman tangan kita. Artinya kita bisa menguasai dunia, bukan dunia itu menenggelamkan kita sehingga kita melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma, aturan-aturan, sikap kanan sikap kiri yang penting dapat. Nah, jadi hubud dunia ini adalah zulm, satu kegelapan, satu hal yang harus dihindari. Ada bagi kita mungkin di antara kita terjangkit atau terpapar atau mungkin terlilit dengan penyakit hubud dunia. Ini ada obatnya Bapak. Wasirojulaha at-taqwa. Ya, takwa dalam arti yang luas. Salah satunya imtithalu awamirillah wa jtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan. Ini menjadi obat apabila kita ingin selamat dari hubud dunia. Ibu bapak jamaah rahimahullah, ketika kita hari ini terjangkit dengan penyakit yang sangat membahayakan ini, maka kita perlu mendalami makna dari takwa. Tidak sekedar tadi yang saya sampaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan. Ada yang menarik pernyataan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau asar ini dari Abu Bakar, ketika menerangkan takwa ini, saya bawakan asar dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika menerangkan takwa itu indikatornya ada 4. Kita ini menjadi orang takwa atau tidak. Ketakwaan kita itu diukur, parameternya itu setidaknya ada 4. Yang pertama, al-khaus minal jahil. Kita disebut orang takwa, Bapak Ibu, kita akan selamat dari penyakit hubud dunia yang sangat membahayakan. Cinta dunia yang menjadi pemicu segala kesalahan. Kita akan selamat manakala yang pertama ada tertanam dalam hati kita prinsip hidup, mindset, yaitu khauf minal jalil. Ada rasa takut kepada Allah al-jalil, Allah yang maha luhur, Allah yang maha memiliki segala kemuliaan, al-jalil. Khauf minal jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini ada orang berbuat dosa, berbuat salah, bahkan Bapak Ibu, ada orang itu berani melakukan sebuah perbuatan namanya kan ada amal jariah, ada juga dosa jariah. Apa itu dosa jariah? Ia melakukan perbuatan dosa, yang mana perbuatan dosanya ini kemudian menyebabkan kerugian-kerugian yang mengalir, tidak putus-putus. Contoh perbuatan yang semisal dengan amal jariah. Kalau orang berinfak, membeli karpet misalnya, ikut membangun Masjid Nurul Abidin misalnya, itu namanya amal jariah. Selagi karpet ini dipakai untuk sholat 5 waktu, untuk ibadah, masjid ini dipakai untuk ketaatan pada Allah, maka yang beramal tadi mendapatkan pahala mengalir bahkan setelah ia wafat. Itu namanya amal jariah. Maka
amal jariyah di sini ada yang mengatakan namanya wakaf. Maka wakaf itu syaratnya adalah sesuatu yang tidak rusak, seperti beli semen, semennya dipakai bangun masjid, beli batu, batunya untuk fondasi masjid, nah, itu tidak rusak. Jalan jika sana rusak, kita ikut urun, ikut membantu saya titik ya, 2 sak semen, jalan tetap awet, tidak rusak. Selagi bermanfaat, maka itu akan menjadi amal yang pahalanya mengalir meskipun kita sudah wafat. Terus kita menanam tanaman, misalnya Pak Nur sebagai ketua masjid, di sekitar masjid ini ada lahan-lahan kosong, daripada kosong ditanam tanaman, ditanami tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Kalau di perumahan Marsilia di tempat kami Bapak Ibu, memang sudah ada pohon, tetapi masyarakat sepakat pohon yang ada itu ditambal sulam, dalam arti kalau sebelumnya pohon biasa hanya untuk berteduh, hanya dimanfaatkan oksigennya, sekarang dirubah, semua pohon itu ditumbangkan, ditebang, diganti, sekarang menjadi pohon buah. Sekarang rambutan, pohon buah matoa, mangga, itu begitu luar biasa banyak di perumahan kami. Karena masyarakat sepakat tidak ada lahan kosong kecuali tumbuh di situ tanaman yang bermanfaat. Jadi buah-buahan di perumahan kami sangat banyak, ribuan. Awalnya yang pohon-pohon yang hanya sekedar peneduh, sekarang menjadi pohon-pohon buah, mangga, rambutan, matoa, dan seterusnya yang bermanfaat. Nah, ini satu konsep. Ketika kita menanam satu tanaman, di mana tanaman itu bermanfaat untuk manusia, bahkan termasuk manfaat untuk hewan, meskipun kita sudah wafat, itu kita mendapatkan pahala, aliran pahala, itu namanya amal jariah. Nah, ada perbuatan dosa yang jariah, yaitu kita melakukan sesuatu. Nah, dari kesalahan atau perbuatan dosa ini kemudian menyebabkan terjadilah kerusakan, kerugian yang sampai ke anak cucu. Siapa atau apa? Orang yang berlaku korup, misalnya mengkorupsi dana negara, itu satu dosa yang sangat berbahaya jariah. Karena apa? Kerugiannya itu terus tidak ada satu dekade, bisa sampai ke atas turun mengalami kerugian. Maka hindarilah dosa yang sifatnya jariah. Pada pengajian sebelumnya saya sudah menyampaikan ada orang muflis, ada orang bakor. Orang bakor itu siapa? Orang bakor itu orang yang penuh percaya diri menghadap Allah kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya diri banget karena dia orang soleh di dunia. Soleh, seorang yang membawa pahala haji, orang yang membawa pahala puasa, membawa pahala Al-Quran, membawa pahala infak sedekah. Perasaannya pasti masuk surga. Rupanya ia menjadi bapa. Kenapa? Ketika sebentar lagi ia akan masuk ke pintu surga karena amal-amal solehnya, rupanya dulu ia melakukan dosa jariah. Dosa yang terkait dengan hakul azali tidak terselesaikan, merugikan manusia yang sifatnya beruntun dan banyak. Hati-hati Bapak Ibu ya. Maka ketika dia akan masuk surga dituntut oleh orang yang pernah dizalimi. Suatu orang menuntut supaya dia diadili, maka pahalanya dihitungkan, pahala hajinya diberikan kepada orang yang menuntut. Rupanya tidak satu orang selesai adalah dia menuntut, pahala infaknya diberikan yang menuntut. Datang lagi pahala haji, datang lagi pahala baca Quran, datang lagi, semua pahala habis diberikan orang yang menuntut karena dulu di dunia dizalimi. Ketika sudah habis ini banyak yang masih menuntut. Saya dulu pernah
dizalimi, gara-gara dia anak saya nggak bisa sekolah, gara-gara dia ini nggak bisa ini, semuanya jadi masalah. Tuntutan begitu banyak, akhirnya Allah mengadilinya dengan cara dosa orang yang melanggar diambil diberikan kepada yang tertutup. Maka orang yang tadinya menghadap Allah penuh dengan pahala, seperti orang soleh yang akan masuk surga, ternyata terbalik. Ia memikul dosa-dosa orang itu, akhirnya orang ini dilempar ke neraka. Na'udzubillah. Ini namanya dosa jariah. Hati-hati. Oleh karena itu, hubud dunia yang merupakan pemicu dari segala perbuatan yang menjerat kita pada dosa-dosa yang sifatnya bahkan pada dosa jariah tadi, kita harus hindari. Oleh karena itu obatnya adalah takwa. Takwa menurut Sayyidina Ali al-khauf minal jannah, takut dengan Allah. Bapak Ibu, kalau kita kerja di sebuah perusahaan, ya, kenapa kita bisa hadir tepat jam 7 harus sampai di dalam ruangan? Kita udah berangkat jam 6 lebih seperempat. Kenapa kita bisa seperti itu? Apa jawabannya Bapak? Takut dengan aturan. Kalau saya terlambat, saya dipotong. Kalau saya terlambat, dipotong. Terlambat sekian kali di sekolah, terlambat sekian kali di PHK. Takut kita, takut dengan sistem. Nah, seperti itu. Maka ketika kita ada rasa takut dengan Allah, maka kita tahu apa yang diingini oleh Allah terhadap orang-orang beriman, yaitu beramal soleh. Beriman dan beramal. Iman itu salah satu bukti imannya. Kita percaya adanya Allah, maka Allah itu melihat. Allah itu Sami'un Basir. Allah itu melihat dan mendengar. Allah itu mendengar dan melihat kapanpun dimanapun. Tidak ada yang zahir termasuk yang batin. Nah, al-khauf dan dari ini perasaan atau mindset kita selalu datang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu obat dari penyakit hubud dunia. Kemudian Sayyidina Ali menerangkan supaya kita selamat dari hubud dunianya, di samping ada prinsip kita merasa diawasi oleh Allah, kita takut dengan Allah, sehingga kita perlu wal amalu bit ta'zim. Kata Sayyidina Ali, takwa itu indikatornya yang kedua adalah dalam beramal ibadah kita itu tidak boleh semaunya sendiri, tidak boleh sakar di bahasanya Pak Nur sakudel ini, tetapi kita mesti mengacu kepada dalil. Wal amalu bit ta'zim, dalam beramal ibadah harus berdasarkan at-tanzil, yaitu Al-Quran. Pertanyaannya, apakah kita mampu beristibat hukum, mengambil dalil langsung dari Al-Quran? Kalau saya sendiri ketika ditanya demikian, saya tidak mampu. Saya tidak memiliki kapasitas untuk bisa mengambil dalil dasar ibadah langsung dari Al-Quran. Maka solusinya adalah mencari yang lebih mudah atau lebih ringan, yaitu dengan mempelajari penjelas dari at-tanzil itu sendiri. Apa? Hadis, sunnah Rasulullah itu menjadi penjelas, ya, menjadi banyak penjelas daripada at-tanzil. Ditanya lagi, apakah kita mampu mengambil hukum dalam ibadah langsung dari hadis? Nah, kalau saya sendiri menjawab, saya belum punya kapasitas untuk bisa langsung dari hadis, karena itu memerlukan syarat-syarat khusus ketika orang untuk bisa memahami nas atau teks hadis. Maka ketika jawabannya kita belum mampu, maka jawaban yang tepat bagaimana kita beramal berdasarkan at-tanzil, maka kita harus mendekat kepada sosok orang yang diwarisi oleh Allah ilmu yang bisa menjelaskan hadis, yaitu pewaris para nabi, para alim, ulama. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, penting sekali kita selalu mendekat dengan alim ulama. Jangan sampai kita menjauh dari alim ulama. Kita merasa pintar, kita merasa
merasa lebih hebat, hindari penyakit seperti ini. Apalagi orang-orang sekarang, kapasitas kita hari ini itu sudah sangat jauh. Penting sekali kita mendekat dengan alim. Sudah pernah saya sampaikan bahayanya lari dari ulama, bahayanya jauh dari ulama semua. Ibu bapak jamaah rahimahullah, hubbud dunya zulmatun wasirajul laha taqwa. Hubbud dunya, cinta dunia itu kegelapan, obatnya atau penerangnya adalah takwa. Jadi takwa, makna takwa ini perlu kita catat. Sayyidina Ali yang pertama al-khauf min al-jalil, merasa takut dengan al-jalil, takut dengan Allah. Kita merasa ditata, dilihat oleh Allah yang sami'un. Allah itu maha melihat, mendengar. Basirun, Allah maha mendengar. Allah maha sami'un, mendengar. Basirun, Allah maha melihat dimanapun dan kapan. Kemudian wal amal bitanzil, dalam beramal ibadah mengikuti qaul atau dalil, pendapat dari alim ulama. Kalau hari ini fatwa dari alim ulama. Jangan sampai kita masuk golongan orang yang anti dengan ulama, merasa lebih pintar dari ulama, mengambilkan fatwa ulama dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini Bapak Ibu, ini terutama ibu ya. Ternyata takwa itu dibuktikan dengan wal qanaatu bil qalil. Sikap sederhana, sikap merasa cukup puas, cepat merasa bangga dan merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedikit. Jadi ketika kita diberi keluasan rezeki, kemudian kita mensyukurinya, itu wajar. Dimudahkan, diluaskan, itu wajar. Tetapi orang dikatakan takwa adalah manakala dalam keadaan sedang sempit, wal qanaatu bil qalil, itu tetap qanaah, tetap menerima. Ya seperti 2 tahun yang lalu kita betul-betul sedang diuji oleh Allah. Semua serba sedikit, semua serba dikurangi. Rezeki dikurangi, bisnis banyak yang baku. Itu namanya kita sedang diuji dengan al-qalil, sesuatu yang sedikit. Dalam keadaan sedang sedikit ini, dalam keadaan sedang sempit, kita tetap dalam keadaan qanaah, menerima dengan puas segala pemberian Allah. Ini tanda-tanda ketakwaan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita sedang luas, kalau kita sedang enak, sedang semua serba mudah, kemudian kita bersyukur atas. Tetapi yang sulit adalah dalam keadaan serba sempit, kita pun masih selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qanaatu bil qalil itu ternyata indikator ketakwaan seseorang. Dan yang keempat, indikator takwa Sayyidina Ali adalah al-istihdadu ila yaumir rahim. Sikap kita melakukan prepare, persiapan. Satu prinsip di mana kita memilih waktu bahwa kita ini sedang berjalan. Kita ini sedang berjalan ila yaumir rahim, pada satu hari yang disebut dengan rahil, perpindahan alam. Jadi siapapun kita Bapak Ibu, apapun profesi kita itu sedang menuju kepada satu finish yang disebut dengan perpindahan alam. Bukan kepada sesuatu yang akhir, tetapi finish perpindahan. Bahwa kita akan memasuki alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Nanti di alam barzakh kita pun akan berjalan di alam tersebut. Kita nanti akan sampai pada finish berikutnya, yaitu alam akhir. Nah, perjalanan ini kita manage betul. Kita tidak pernah melupakan, dan itu merupakan indikator keimanan seseorang, iman kepada hari akhir, wabil yaumil akhir. Itu syarat iman diterima itu adalah beriman, meyakini adanya hari akhir. Nah, kita itu sedang berjalan ke sana. Orang bertakwa itu orang yang al-istihdadu ila yaumil akhir. Sikap, perilakunya, perkataannya dimanage betul. Oh, saya sedang menuju ke alam barzakh. Maka apa yang menjadi bekal itu disiapkan mulai sekarang. Disiapkan mulai sekarang. Salah satunya jangan sampai ketinggalan
sholat berjamaah. Kenapa? Kalau sholat sendiri pahalanya 1, sholat berjamaah 27. Kalau ketinggalan 1 saja waktu kita tidak sholat berjamaah, yang lain sudah 27, kita masih 1. Bayangkan kalau ketinggalan sholat jamaah 2 kali. Bayangkan kalau 5 kali kita ketinggalan, maka kita ketinggalan jauh dengan saudara kita yang bisa sholat berkebiasaan. Kemudian ketika berinfak, ketika kita berbuat kebaikan dan seterusnya. Bagi orang yang memilih waktu untuk bekal di alam berikutnya, maka orang ini termasuk orang yang takwa. Tetapi sebaliknya, apabila kita santai-santai, tidak pernah dimanage waktu, sholat berjamaah kalau sempat saja, baca Quran kalau sempat saja, ini namanya tidak memanage. Jadi orang bertakwa itu orang yang betul-betul memanage. Fastabiqul khairat, dalam kebaikan berlomba-lomba. Jangan sampai saya kalah dengan Pak Nur, jangan sampai saya kalah dengan dasar. Jadi dalam hal kebaikan dan kesolehan, kita lihat orang yang ada di atas kita. Tetapi untuk keduniaan, kita dianjurkan melihat orang yang di bawah kita. Bapak Ibu, kalau untuk kesolehan kita lihat di bawah kita, ya kita nggak jadi pagi-pagi dingin-dingin ke masjid ya. Masih banyak di bawah saya. Tetapi harus lihat, oh itu Pak Ketua, oh itu Pak Imam. Kita lihat yang di atas. Dengan demikian kita akan termotivasi untuk meningkatkan amal soleh. Kenapa Bapak Ibu kita berlomba-lomba dalam amal soleh? Rasul bersabda, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisolihil amal. Kemuliaan dunia boleh jadi dengan harta benda, dengan materi. Semakin banyak materi terkumpul, semakin banyak materi yang miliki, boleh jadi yang menjadi orang mulia, dan itu tidak kita mungkin. Tetapi ingat, kita sedang berjalan ke yaumil rahim, alam barzakh, alam akhirat. Kemuliaan di sana, kata Rasulullah, bisolihil amal. Semakin banyak amal soleh kita tubuh, kita kerjakan, maka kita semakin mulia. Semakin sedikit amal soleh, kita semakin terbelakang di akhirat. Ibu bapak yang rahimahullah, itu yang pertama. Kegelapan yang pertama adalah cinta dunia. Nah, dalam kitab ini diajarkan obatnya adalah takwa, sikap takwa. Bapak Ibu, yang kedua, wadhanbul zulmatu, perbuatan dosa itu kegelapan. Bapak Ibu, kalau kita berbuat dosa itu, kata Rasulullah, satu perbuatan dosa itu ada satu titik kegelapan ditempel ke hati kita. Jadi kita punya qalb, punya hati, qalb itu terang benderang, bercahaya, ada nurnya. Semakin bersih dari dosa, cahaya hati ini punya cahaya Bapak. Terang benar, terang, mudah sekali menerima kebenaran, mudah sekali beramal soleh, mudah sekali dalam ketaatan. Tetapi kalau orang sering berbuat dosa, karena setiap satu dosa itu ada tanda hitam di hati tadi. Kalau dosa itu berjuta-juta, maka hati itu tertutupi dengan titik-titik hitam itu. Maka pun perbuatan dosa itu zulmun, merupakan kegelapan. Nah, bagaimana kalau kita terlanjur berbuat dosa? Wasiratu lahu at-taubah. Wasiratu lahu at-taubah. Jadi kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, terangilah dengan at-taubah, dengan taubatan nasuha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam, Bapak Ibu tahu anak cucu Adam ya? Anak cucu Adam atau anak cucu Darwin? Apa? Kerang. Teori Darwin mengatakan manusia itu anak cucunya kerang. Nenek moyangnya manusia itu kerang. Nah, ini tidak masalah. Yang benar kita itu anak cucu Nabi Adam. Memang Allah menciptakan manusia secara khusus. Terdapat dalam surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal
insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah. Ya, yang pertama adalah Nabi Adam, itulah yang merupakan nenek moyang manusia. Kita sebagai anak keturunannya ini disebut dengan Bani Adam. Nah, kata Rasulullah, kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam itu khotoun, itu pasti berbuat dosa. Ya, setiap anak cucu Adam pasti berbuat dosa, pasti melakukan dan dulu ini kegelapan itu pasti. Jadi kita tidak boleh merasa suci, merasa lebih baik dari orang lain. Oh, kita pasti sudah dinyatakan dalam hadis kullu bani Adam khotoun. Bahkan di hadis yang lain al-insan mahalul khoto' wa nisyan, manusia itu tempatnya khoto', salah, wa nisyan dan lupa. Ya, jadi sekali lagi kita jangan merasa suci, merasa bersih, merasa lebih baik dari orang lain, karena kita pun pasti selalu berbuat dosa. Hanya seorang Rasul saja yang maksum dijamin selamat dari perbuatan dosa, hanya para Rasul, dan itu merupakan sifat wajib dari seorang Rasul. Wajib berbuatan dosa itu zulmah, kegelapan. Wasiraju lahu at-taqwa, obat atau penerang dari perbuatan dosa itu yang taubat. Disebutkan dalam hadis yang dilanjutkan, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwab. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa, orang yang mau bertaubat. Jadi bukan berarti kita bangga dengan dosa atau kita dengan enaknya mengulang-ulang dosa, bukan Bapak Ibu. Tetapi hadis ini menyatakan apabila kita terlanjur kita berbuat dosa, jangan putus asa. Jangan putus asa. Semuanya apapun dosa kita, selagi tidak syirik, selagi tidak menyekutukan Allah, Allah masih akan mengampuni. Maka lebih baik bertaubat. Taubat itu ya ada an-nadamah, ada rasa menyesal yang sangat. Kemudian ada tekad untuk tidak berbuat yang sama. Kemudian kalau itu terkait dengan hakul adami, ini merugikan sesama manusia, maka wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan apa yang sudah dilakukannya dan itu merugikan orang lain. Itu taubat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kegelapan adalah alam kubur. Wal kubur dzulumatu. Alam kubur, alam barzakh itu kegelapan. Ya tadi sudah saya sampaikan seperti apa nikmatnya kita ada lampu terang yang begitu lengkap di masjid Nur Abidin. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita wafat, kita diantar oleh keluarga dan masyarakat pada satu tanah yang selebar 1x2 meter. Setelah itu kita ditanam, ditutup dalam tanah seperti apa? Tidak ada oksigen, tidak ada lampu. Itulah kegelapan. Bayangkan Bapak Ibu, kita jangan menyembelihkan bahwa kita semuanya akan mengalami itu. Begitu gelapnya alam kubur itu, maka masuk dalam kelompok al-iman. Kegelapan alam kubur ini ada lampunya Bapak Ibu, ada penerangnya. Di sini diterangkan wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu jangan anti tahlil ya. Karena setiap orang itu butuh nanti penerang alam kubur, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan disebutkan dalam sebuah kitab namanya Lubaul Hadis yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Di sana disebutkan barang siapa mengqara'a la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kulla yaumin mi'ata marratan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari mi'ata marrah 100 kali, setiap hari 100 kali, maka besok
seseorang ini akan datang ke alam akhirat menghadap Allah, wajahnya berseri-seri kal badri, seperti bulan purnama. Jadi orang yang di dunianya sering berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahkan disana disebutkan minimal kulla yaumin mi'ata marrah, sehari semalam minimal 100 kali, maka besok di hari kiamat, ingat alam akhirat itu diawali dengan alam barzakh, alam kubur. Ya, dia datang kepada Allah dengan wajah penuh dengan sinar seperti terangnya bulan purnama. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita selalu zikir. Maka jangan ragu-ragu Pak Imam, namanya imam dengan mengajak jamaahnya, memberikan contoh zikir yang diajarkan Rasulullah. Jangan ragu-ragu. Ini saya kemarin ditegur oleh kepala seksi keagamaan Islam, Kasim Mas Islam, Bapak Ki Nabhan. Beliau sudah pensiun, cuma masih mengingatkan karena dulu menjadi pembina kami Pak dulu dalam acara silaturahim majelis ulama dan juga para penyuluh agama. Dari ini sudah mulai cara di masjid-masjid ada zikir la ilaha illallah. Di sini termasuk masih ada. Jangan sampai tidak ada. Memang ini zikir itu urusan hati, urusan pribadi, tetapi dengan adanya masjid ini setidaknya dilembagakan, maka orang yang tadinya nggak pernah baca jadi ikut baca, yang tadi tak pernah dengar jadi ikut dengar. Itu salah satu manfaat zikir jahar, zikir disuarakan itu ya, itu tadi. Jangan dicari-cari kelemahannya, bid'ahnya dan sebagainya. Cari manfaatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini rupanya untuk menerangi kita besok di alam kubur, Bapak Ibu. Penerang kita itu bukan lampu ini, tetapi zikir kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu besok menjadi penerang alam kubur kita. Yang keempat, wal akhiratu dzulmah. Alam akhir itu juga kegelapan. Ya karena PR-nya tidak ada. PR-nya tidak ada. Kegelapan akhirat itu penerangnya wasirajul al-amalus shalih. Bapak Ibu sekali lagi, tadi masih sepadan dengan ini maknanya izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil. Kemuliaan dunia boleh jadi dengan harta benda, tetapi ingat kemuliaan di akhirat dengan amal saleh. Ternyata di sini wal akhiratu dzulmatun, akhirat itu gelap, lampunya adalah amal sholih. Bapak Ibu diterangkan juga orang-orang muslim besok di akhirat itu ada tandanya. Orang muslim atau umat Nabi Muhammad itu besok ada tandanya. Ketika di kegelapan hari akhirat, umat Nabi Muhammad itu tandanya apa? Tandanya badannya bersinar. Itu tanda umat Nabi Muhammad. Yang bersinar adalah anggota badannya 5 kali sehari semalam kita pakai berwudu, wajah, tangan, kaki itu besok bersinar, dan itu sebagai tanda umat Nabi Muhammad. Nah, ketika seperti itu maka sinar tersebut dalam keterangan rupanya keadaannya dibagi 3 lagi. Ada umat Nabi Muhammad yang sinar tubuhnya itu gemerlap, kadang ada, kadang tidak, raplik. Itu umat Nabi Muhammad yang tidak rajin menjaga salat berjamaah. Kalaulah berjamaah itu ya terlambat, masuk. Itu nanti terang badannya di akhirat itu seperti bintang-bintang, tidak begitu terang. Sedangkan umat Nabi Muhammad yang begitu ada azan langsung dimatikan TV-nya, tokonya ditutup karena ada azan, buru-buru ke masjid. Ia meyakini Allah memanggil, maka orang itu besok di akhirat umat Muhammad yang menjaga sholat 5 waktu, bahkan begitu ada azan langsung bergegas ke masjid. Ini terangnya seperti bulan purnama, terang seperti bulan. Ada satu lagi kelompok umat
tubuhnya itu terangnya seperti terang matahari. Jadi terang banget seperti terang matahari. Siapa orang atau umat Nabi Muhammad yang menjaga sholat lima waktunya itu luar biasa. Bahkan sebelum adzan pun sudah standby di masjid. Sebelum adzan sudah standby di masjid. Ini besok terangnya tubuh itu bisa seperti terangnya matahari. Maka Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita meremehkan para imam marbon. Ya. Imam menjaga masjid itu nampaknya biasa, tetapi luar biasa dalam pandangan Allah dan Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah memberikan pesan, al-imamu dhamin wal muadzin mu'tam. Imam itu penjamin, muadzin itu penerima amanah. Dan Rasulullah secara khusus mendoakan dua sosok ini. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil mu'adzin. Ya Allah, berilah petunjuk, berilah irsyad kepada para imam masjid, para imam sholat, ampuni para mu'adzin. Jadi kalau sudah Rasulullah mendoakan, berarti dua profesi yang sangat mulia. Kenapa? Rasulullah mendoakan imam dan mu'adzin. Dan ternyata betul. Kenapa mereka seperti itu istimewa? Karena di antara umat Nabi Muhammad yang sudah standby menyiapkan dirinya untuk menyembah Allah 5 waktu sebelum adzan sudah ada di masjid dari imam dan muadzin itu. Nah, karena itu kalau DKM tidak mau ketinggalan harus sama standby sebelum waktunya. Yaitu jemaah rahimahullah wal akhiratu zulmatun, akhirat itu kegelapan, wasirajul penerang dari kegelapan akhirat amal soleh. Dan yang terakhir wasiratul zulmatun wasirajul al-yaqin. Kegelapan yang kelima adalah sirat. Setiap kita harus yakin Bapak Ibu bahwa di antara perjalanan kita di dunia akhirat itu kita akan melewati sirat, jembatan ini kegelapan, satu hal yang sangat mengerikan. Maka kita perlu menajamkan keyakinan kita, keimanan kita, dengan kita di dunia itu yakin dengan janji-janji Allah, yakin dengan kekuasaan Allah. Maka ketika kita besok sampai di atas jembatan sirat, maka keyakinan kita itu nanti akan berbuah. Banyak ada keterangan, antara lain ada orang yang ketika melewati sirat yang di bawahnya neraka jahanam, dan jarang sekali yang selamat bisa melewati sirat. Banyak yang kemudian kalau barqil khatif, ia melewati seperti terbang, seperti kilat yang menyambar. Siapa orang yang bisa melewati sirat? Kalau barqil khatif, orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Jadi salah satu manfaat fadilah menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, terutama di bapak-bapak, besok diberi hadiah ketika melewati sirat. Kalau barqil khatif bisa melewati